Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hasanah dengan NIM 12070123254 dari Lokal Manajemen G. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak James Bond pada mata kuliah Hukum Bisnis. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan aspek hukum perlindungan jual beli online terhadap hukum dan transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia. Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa atau memperdagangkannya kembali. Adanya transaksi pemilik atau penikmatan barang dan jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen. Pada pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya, dan lain-lain. Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai pasal 7 UU PK diantaranya memberikan informasi yang jelas, jujur, dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dan lain-lain. Jual beli meskipun dilakukan secara online berdasarkan UU ITE dan PPPSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak elektronik itu sendiri menurut pasal 48 ayat 3 PPPSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Data identitas para pihak. 2. Objek dan spesifikasi. 3. Persyaratan transaksi elektronik. 4. Harga dan biaya. 5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, dan lain-lain. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang atau jasa, meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi di kasus dapat menggunakan instrumen UU ITE dan atau PPPSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya. Terkait dengan perlindungan konsumen, pasal 49 ayat 1 PPPSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikut lebih ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Transaksi jual beli melalui e-commerce saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di samping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama. Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan, khususnya yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikat baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki itikat baik dari awal. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan, maka menggunakan sarana UU PK yang mana sebagai pedoman bagi konsumen, terutama memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya.
Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki itikat baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu perubahan dari konvensional menjadi bank syariah. Coba jelaskan keuntungan dan kerugian terkait perubahan tersebut. Kerugian dan keuntungannya. Yang pertama, kerugiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia tidak berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia berpengaruh terhadap indikator LAC atau laporan audio eksternal atau External Audio Reporting Lag. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia berdampak pada penurunan lag laporan auditor eksternal atau External Auditor Reporting Lag. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia turut berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai atau loan loss provision negatif 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia berdampak pada penurunan cadangan kerugian penurunan nilai atau loan loss provision sebesar 0,008 dengan asumsi variabel tetap. Keuntungannya, penelitian berikutnya dapat mengembangkan model-model analisis dengan menggunakan variabel-variabel observasi seperti struktur kepemilikan ekuitas, konsentrasi kepemilikan saham atau indeks Herfindahl, biaya agensi, EVA atau Economic Value Added, DEA atau Data Envelope Analysis, indikator tingkat dukungan karyawan terhadap konversi, indikator tingkat kepatuhan syariah bank, indikator tingkat dukungan regulasi dan legislasi, dan indikator kompleksitas pengembangan produk-produk perbankan syariah. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan mengapa dalam kehidupan manusia diperlukan perdagangan atau bisnis dan apa strategi Anda dalam menciptakan peluang bisnis. Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan atau needs, keinginan atau wants dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam. Cara menciptakan peluang usaha baru yang kreatif dan potensial bisa menjadi hal yang mudah apabila menerapkan strategi seperti berikut. Yang pertama, menciptakan visi serta misi ketika memulai bisnis. Hal yang pertama harus Anda lakukan untuk menciptakan sebuah peluang usaha baru adalah dengan menetapkan visi serta misi dari bisnis yang dijalankan. Visi dan misi ini akan memperjelas langkah dan tujuan yang akan diciptakan ketika Anda akan merealisasi bisnis tersebut. Yang kedua, melakukan riset pasar. Cara menciptakan peluang usaha yang selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian pasar. Jika Anda sudah menentukan produk yang akan dibuat, maka selanjutnya tentukan pasar yang potensial. Pastikan Anda mempunyai produk yang diminati oleh pasar. Yang ketiga, menciptakan produk baru dan berbeda. Dalam melakukan bisnis, orang-orang cenderung tertarik pada sesuatu yang baru. Sesuatu produk serta jasa juga akan terlihat lebih mencolok jika memiliki perbedaan dengan produk yang lain. Meskipun sulit, tetapi tantangan ini akan membuat Anda menjadi pionir terhadap suatu produk. Yang keempat, menyesuaikan kebutuhan konsumen. Hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah dengan mengamati kebiasaan konsumen. Dengan begitu, Anda pun akan menemukan insight baru yang menjadi inspirasi bagi penemuan peluang usaha Anda. Hal ini dikarenakan banyak masalah di masyarakat yang kerap dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan bisnis baru. Yang kelima, memanfaatkan kesempatan. Peluang yang kerap kali muncul di depan mata bisa menimbulkan sebuah ide usaha yang kreatif. Apabila memang sesuai dengan passion dan keahlian, mengapa tidak segera mengambilnya? Sekecil apapun, memanfaatkan peluang
yang memungkinkan Anda untuk menciptakan suatu bisnis. Itulah tadi 3 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Jamesbon sebagai tugas UAS. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.